Partai Gerindra menyebut pemecatan Budiman Sujatmiko menjadi urusan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman memastikan Gerindra terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung menjadi kadernya, termasuk Budiman Sujatmiko. Namun, Gerindra menyebut saat ini Budiman belum berkomunikasi dengan Gerindra terkait keinginannya bergabung menjadi kader Partai Gerindra. Tidak dalam posisi ya untuk ikut campur urusan internal partai lain ya terkait saudara Budiman Sujatmiko ini. Justru kami menghormati mekanisme internal di PDI Perjuangan ya. Baik PDI Perjuangan maupun saudara Budiman Sujatmiko adalah sama-sama sahabat baik kami. Kami perlu informasikan bahwa hingga hari ini saat ini belum ada informasi dari yang bersangkutan apakah akan mendaftar menjadi anggota Partai Gerindra, ya, sehingga kami tidak ingin berasumsi atau berspekulasi. Lebih lengkap terkait pemecatan Budiman Sujatmiko, kita terhubung saat ini lewat sambungan dalam jaringan dengan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Bang Masinton, selamat sore, apa kabar Bang? Ya, selamat sore Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dari pemecatan ini sebetulnya pesan apa yang disampaikan dari internal partai ataupun dari DPP kepada kader-kader di lingkup PDI Perjuangan soal pemecatan Budiman Sujatmiko ini, Bang Masinton? Iya, pemecatan itu sebenarnya terkait dengan penegakan aturan dan mekanisme keorganisasian partai politik. Jadi ketika ada kader yang melanggar disiplin dan keputusan partai, maka partai harus memberikan sanksi dari minimum sanksi hingga maksimum sanksi seperti pemecatan seperti itu. Dan ini lazim ya, artinya di partai manapun, di organisasi manapun, pasti ada pemberlakuan sanksi terhadap kader-kader yang dianggap atau telah melakukan pelanggaran aturan organisasi seperti itu. Oke, tapi tanpa melakukan klarifikasi atau pemanggilan terlebih dahulu, itu kenapa Bang? Ya kalau itu kan sebenarnya sudah jelas ya, kecuali tidak ada kan ini Bung Budiman secara terbuka dan secara resmi mendeklarasikan dirinya itu mempublish ya. Dan itu semua tahu, media meliput bahwa beliau ya deklarasi untuk mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden ke depan. Nah tentu kan kita sudah tahu sikap beliau seperti itu. Jadi artinya karena itu sudah dilakukan secara terbuka, ya tidak perlu harus minta klarifikasi lagi karena itu sudah disampaikan secara terbuka. Oke. Beda halnya kalau umpama itu masih rumor ya perlu diklarifikasi, ditanyakan, dikonfirmasi. Baik. Begitu. Oke, lalu apa pesan yang disampaikan dari DPP atau mungkin dari Ibu Mega langsung begitu berkaca dari soal ini untuk soliditas dari internal PDIP sendiri untuk pemilu nanti? Ya PDI Perjuangan sampai saat ini solid, ya bahwa ada satu kader seperti Bung Budiman mengambil jalan sikap politiknya sendiri, yaitu kan tidak merepresentasi dari sikap dari seluruh kader gitu. Jadi maka terhadap kader yang tidak disiplin dan melanggar aturan keputusan organisasi partai politik yang sudah diputuskan oleh Ibu Ketua Umum, maka PDI Perjuangan memberikan sanksi. Nah sanksi itu diberikan tentu ya agar seluruh kader disiplin tentunya dan menjaga komitmen, loyalitas, dan kedisiplinan dalam bersikap maupun dalam berorganisasi seperti itu. Ini kan dalam beberapa waktu kebelakang ini Bang Masinton, kader PDI Perjuangan ini lagi dilirik oleh parpol-parpol lain. Bagaimana partai menyikapi ini? Iya ya, kalau mau dilirik ya silahkan dilirik.
Tapi ya tugas sebagai partai politik memang harus memberikan satu pendidikan kader ya. Terus kemudian kalau kader-kader partai PDI Perjuangan dilirik, ya alhamdulillah bagus. Tapi kan itu menampakkan bahwa ya kualitas pengkaderan di PDI Perjuangan itu bagus, dan kader-kader yang dilirik tentu kita semua tetap loyal, komitmen, dan konsisten dengan garis ideologi dan perjuangan partai. Karena berpartai ini kan bukan sekedar berorganisasi, tetapi berpartai ini adalah kita menjalankan tugas-tugas ideologi. Berpartai berarti berideologi. Gitu loh, bercita-cita. Begitu, Bung. Oke, sehingga pada intinya singkat saja, Bang, belajar dari kasus ini, apabila kemudian ada kader yang mencoba untuk tidak tegak lurus dengan keputusan partai, sanksinya adalah pemecatan langsung, begitu? Ya, jenis sanksi itu kan bermacam-macam ya. Ada minimum sanksi hingga maksimum sanksi. Kalau pelanggarannya fatal, ya tentu diatur itu mekanismenya, gitu ya. Bisa langsung maksimum sanksi seperti pemecatan. Tetapi ya kalau beberapa jenis pelanggaran tidak harus dengan pemecatan. Ada juga yang sifatnya pembinaan, gitu loh. Oke. Untuk mendisiplinkan kader partai. Tapi kalau fatal, umpama melanggar ADART, kemudian melanggar garis politik organisasi partai, apalagi yang sudah diputuskan oleh Ibu Ketua Umum, tentu partai akan mengambil sanksi yang tegas. Oke, baik. Seperti itu, Bang Masinton Pasaribu, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Bang ya, hati-hati di jalan. Ya, lagi di Solo menuju Semarang ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya.